untuk perkembangan kasus ini udah sampai di mana, Kak? Ini kita rencana hari ini mau menyuratkan ke Kapolda, Kapolri, Polri, Ketua Komnas HAM, sama KPPAD. Kemudian apa tanggapan dari Kapolda sendiri? Oh, ini kan kita baru mau bergerak ke sana ya. Nanti setelah di sana baru kita tahu. Terus kita sampaikan kronologisnya sama surat permohonan kita ke Kapolda, semua udah di dalam sini. Sekarang kan kita mau bergerak di Kapolda dengan harapan kita mendapatkan keadilan. Permohonan kita ya, menurut kita walaupun awam di masyarakat di ini ya, di hukum, harapan kita gitu dipecat. Harapannya tidak ada pertimbangan apapun lagi. Kita tidak mengharapkan apapun lagi. Gitu dipecat ya. Jadi selama ini apakah pihak keluarga pernah diancam juga? Iya. Ada ancaman? Iya, melalui messenger. Bisa dibuktikan nggak bukti pengancamannya itu berbentuk seperti apa? Yang kemarin pernah ditunjukkan kan? Kemarin pernah ditunjukkan. Yang ditunjukkan ya. Boleh disebutkan atau diartikan apa Iya. maksudnya, Kak? Dibaca nggak? Ingat ya, bilang sama keluargamu, ndak usah musik kehidupanku. Pandai aku ngasih anak-anak makan, ndak perlu kau lapor. Ingat baik-baik, usah musik kehidupanku. Ndak usah. Aku udah telanjur dibuat nih, kata dia kan. Sempat masih ku dengar kalian musik kehidupanku, aku ngurus kalian satu persatu. Ku datangin langsung satu persatu. Itu dari gitu. Itu arti bahasa dia. Jadi kalau terjadi sesuatu apapun dalam keluarga kami tahunya dia. Iya. Dari dulu, karena dia selalu ngancam. Kalau kami selalu lapor, dia ngancam akan menyelesaikan kami satu persatu. Terus ini di sini dimaki nih, Coba dibahasakan Indonesia, Kak. dibilang Pukima katanya, Pukima. Palat bapak, kata dibilang gitu. Palat bapak tuh kemaluan bapakmu, kemaluan mamamu, bahasanya gitu ya. Binatang kalian semua, bahasanya gitu. Kalian nyudutkan aku. Dia maki-maki nih setiap kali ditanya bulanan anak-anaknya dari adik saya. Inilah nih, kau bilang keluarga kau nih katanya. Dia bilang katanya ada mau nyebarkan video katanya, video adik saya katanya. Dia ngancam nih, katanya kalau sampai ini berlanjut dibilang gitu, saya akan sebarkan video adikmu katanya, Dema, dia kakakmu, gitu bahasanya dia dengan Elsia. Kok sampai ini selalu berlanjut dibilang gitu, saya akan nyebarkan video Dema, dibilang. Video apa yang dimaksud? Boleh Kakak Terus saya tunjukkan mau tanyakan. pengancaman seperti apa itu, Kak? Dia bilang video Dema katanya mau ditunjukkan. Kalau sampai kami selalu melapor, dibilang gitu. Udah di dalam sini nih, udah di sini, udah kita suratkan. Gak taunya dia kontak adik saya, dia ngancam kalau kamu ndak nemui saya, bahasanya seperti itu, saya akan bikin kacau di acara kamu. Kamu temui saya saat sekarang, dibilang gitu kan. Terus adik saya nemuin dia. Begitu sampai di tempat, dia rampas kunci motor adik saya. Dia rampas kunci motor, bawanya lari. Berapa hari Jadi itu? keluarga kita bukan adik saya yang merusak rumah tangga dia, tapi Dito yang merusak kehidupan adik saya. Berapa hari kemarin ketika dicari, dulu ya Kak ya, berapa hari ketika dicari setelah dilarikan sama si Gito? 1 minggu baru dapat Di mana itu, Kak? di Pontianak. Pertama dia didapat di Ngabang ya, di penginapan. Diinapkan Dito di hotel pada saat pelarian itu. Diinapkan Dito di hotel. Begitu didapat keluarga, dia tahu keluarga cari, mereka melompat dari lantai atas, lari lagi. Dalam keadaan hamil, adik saya lompat loh, terjun pada saat itu.
Apakah ketika melompat Dibawa, itu disuruh lari. adik kakak itu mencoba untuk mendatangi keluarga atau ikut sama-sama si Gito karena Ikut diancam Gito. tadi? Gitu, ikut gitu, harus ikut gitu. Karena kan di bawah ancaman gitu, dibawa lari kan? Dibawa lari 1 minggu kemudian baru dapat. Itu pun saya dibantu sama teman anggota juga bantu pencarian. Setelah didapat barulah ditanya, pelan-pelan ditanya, ternyata dia udah hamil pada saat itu hamil 4 bulan. Itu pun hamil anak yang kedua. Barulah kita kebongkar, baru kita tahu ternyata dia ini udah hamil anak yang kedua. Anak yang pertama ya itu tadi, mereka yang tahu kapan persisnya. Ini kita masih mau cari tahu. Jadi harapan keluarganya kepada penegak hukum apa selanjutnya? Harapan? Iya, harapannya cuma satu, maunya Gito dipecat. Oke. Itu aja. Gimana Bapak pengacara menangani kasus ini dan langkah-langkah apa yang Bapak pengacara lakukan? Jadi begini, untuk proses asusila ini, kita anggap proses asusila ini, kami juga awalnya tidak mengetahui. Begitu ketemu kakak kandungnya, dia bercerita bahwa adiknya ini telah menjadi tipu muslihat dengan anggota mana, saya bilang anggota kepolisian yang berdinas sebelumnya. Menurut cerita kakak kandungnya itu berdinas di Polres Landak. Nah, begitu dari pihak keluarga melapor, jadi tidak ada rasa kepuasan. Jadi cerita lagi kepada saya bahwa saudara berinisial GT ini itu telah dibina oleh Polda. Setelah itu saya juga tidak tahu persis, tapi menurut keterangannya dipindah atau dimutasikan ke Polres Landak, ke Polres Sanggau. Nah, saya datangin ke sana. Menurut informasi Kasih Propam, saya menindaklanjuti itu bahwa sudah ada putusan. Putusan itu hanya demosi, pindah ke Polres Landak. Nah, dari pihak keluarga merasa kurang puas, mau melapor lagi. Jadi saya mendampingi lapor ke Polres Landak. Nah, tapi setelah dapat informasi Polres Landak menanggapi laporan pengaduan keluarga korban, itu telah digelar perkara, tidak mendapatkan apa unsur yang akan dikenakan. Jadi menurut keterangan dari Polres Landak itu agar diperdatakan dulu untuk sebagai pembuktian data otentik, yaitu mungkin tes DNA. Itu aja mungkin saran dari saya saat ini. Jadi harapan Bapak untuk kasus ini bagaimana Pak? Ya, kalau menurut kami sebagai, saya di luar daripada konteks pendamping atau penasihat hukum, masyarakat biasa itu sangat-sangat memalukan bagi aparat kepolisian yang tidak mewujudkan, katanya mengayomi, melindungi masyarakatnya. Itu aja. Saya rasa ini wajar kalau pihak keluarga tetap memproses sampai kemana demi keadilan. Ya. Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan himbauan kepada adik-adik kita yang agar tidak terjerumus satu hal yang sama seperti korban tersebut. Nah, itulah kita anak-anak remaja ini, orang tua menasihatin pun kadang-kadang anaknya suka melalaikan. Jadi ya, saya menghimbau kepada adik-adik saya yang khususnya untuk remaja putri agar berhati-hati kalau berkenalan dengan seorang pria. Identitasnya harus jelas, namanya jelas, dan jangan semudah mungkin memberikan hal-hal yang terlarang yang belum waktunya. Itu aja mungkin. Ini